Shalom adik-adik kelas Nas Remaja dan Pelajar. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, tenangkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian kita, tenanglah kini hati. Syukur pada pagi hari ini kami anak-anakmu datang untuk bersekutu beribadah kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau pimpin ibadah kami ini biarlah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama memuji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian, kita bersuka cita di tiap langkah. Bersuka cita langkahku, kuat tanganmu yang menjagaku, kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubur, ku tak ragu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyanyikan pujian kita, Bapa Kau mendengar. Tak pernah
Adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tunas remaja dan pelajar. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang saatnya adik-adik kita semua siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, ya kalau minggu lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya, merayakan kenaikan hari Tuhan Yesus Kristus, mana dia naik ke surga. Nah adik-adik, ya, sebelum Yesus ditangkap, ya, dihukum mati dan disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga, dia pernah menjanjikan, ya, dia pernah menjanjikan penghibur bagi kita, ya, bagi orang-orang percaya pada saat ini, terutama bagi kita orang-orang percaya saat ini, ya, menjanjikan seorang penghibur. Ya, coba kita baca Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, di mana di situ tertulis, ya, bahwa Yesus menjanjikan, ya, seorang penolong yang lain. Ya, kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini yang Tuhan Yesus janjikan, ya, bahwa Dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah penolong itu? Ya, siapakah penghibur itu? Coba kita baca di dalam Yohanes tadi, Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya, kakak baca, adik-adik dengar. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, tadi siapakah penolong itu? Yaitu adalah Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, sebelum dia ditangkap, disalibkan dan mati dan naik ke surga, dia pernah menjanjikan seorang penolong, yaitu tadi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ini nantinya yang akan menyertai kita orang-orang percaya. Ya, karena Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan katakan bahwa, ya, kita tidak dibiarkannya menjadi seorang yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Yesus. Maka dia meminta, ya, kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang menyertai kehidupan adik-adik, kehidupan kita semua orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Ada beberapa poin, beberapa hal yang ingin kita sampaikan kepada adik-adik, ya, apa tujuan, ya kan, atau apa tugas seorang penghibur itu yang Tuhan utus, yang Bapa utus kepada kita orang percaya. Yang pertama adalah, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Ya, di situ dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Roh Kudus yang akan menyertai kita, ya, memimpin kita, menuntun hidup kita sampai selama-lamanya. Itu adalah tugas Roh Kudus, ya, pekerjaan seorang penghibur, ya, pekerjaan penghibur, ya, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan adik-adik dan kita semua orang percaya sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
agar kita hidup di dalam kebenaran. Ya, oleh karena itu kita butuh Roh Kudus yang memampukan adik-adik dan kita semua orang percaya selalu hidup di jalur Tuhan, ya, yang menyertai kita, yang menuntun hidup kita sampai Yesus datang kembali. Karena Tuhan tahu, ya, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus, ya. Oleh makanya Tuhan Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, ya. Makanya dia, ya, mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, agar dapat menyertai kita. Dan yang kedua adalah untuk memampukan kita menjadi saksi. Nah, artinya adalah bahwa tanpa Roh Kudus, ya, kita sebagai orang percaya, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu bersaksi. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya untuk bersaksi kepada dunia, ya, untuk menceritakan, ya, siapa itu Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Contohnya adalah Petrus, ya. Oleh karena Petrus penuhi oleh Roh Kudus, ya, dia mampu bersaksi dengan luar biasa, sehingga melalui kesaksiannya, ya, banyak orang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Petrus. Paulus, oleh karena kuasa Roh Kudus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya. Paulus menjadi orang yang sangat dipakai Tuhan yang luar biasa. Jadi Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk bersaksi kepada dunia, ya. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, bersaksi, Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang berkata-kata dari dalam diri kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas adik-adik, ya, makanya firman Tuhan katakan, sehingga kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus ini sangat perlu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk bersaksi. Karena tanpa Roh Kudus, ya, kita tidak bisa menjadi saksi. Tapi hanya Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas adik-adik, atas kakak, ke atas kita semua, kita akan menjadi saksi. Ya, dari rumah, tetangga, di kampung, dan seluruh dunia. Yang ketiga adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Dalam Yohanes pasal 14 tadi ayat 8. Dan kalau ia datang, nah, dia di situ adalah Roh Kudus, ya kan? Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Yang artinya, ya, apabila seseorang yang sadar akan dosa, ya, akan dosanya, dan ia bertobat, itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya. Kudus menginsafkan dia. Kemudian apabila seseorang yang ingin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, ya, ingin memiliki hubungan yang baik dengan Allah, ya, itu karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Dia ingin Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk dia membangun hubungan dengan Tuhan, ya, untuk dia membangun hubungan yang baik dengan Allah. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi apabila seseorang juga, ya, yang belum percaya, ya, dia takut akan hukuman Allah, ya kan, sehingga dia bertobat, percaya kepada Yesus, itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya, ya, sehingga memampukan dia, ya, memampukan dirinya untuk percaya kepada Tuhan, ya kan? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati seseorang. Jadi tugas Roh Kudus itu sangat penting. Ya, Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita, orang-orang percaya di sini. Banyak pekerjaan Roh Kudus, tapi hanya 3 poin yang ingin kakak sampaikan, 3 hal yang ingin kakak sampaikan
untuk kita, untuk adik-adik, ya. Tapi sekarang pertanyaan adalah adik, apakah adik-adik sudah memiliki Roh Kudus dalam hati, dalam hidup, ya? Kalau belum, mari adik-adik yang minta kepada Bapa supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan kita hidup di dalam kebenaran akan Tuhan, dalam jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi bahwa Roh Kuduslah yang akan menyertai kita selama-lamanya, yang akan memampukan kita, ya, untuk kita hidup di dalam kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus, ya, kita tidak bisa, ya, hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Jadi adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini, ya. Mari adik-adik tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik kelas semester remaja dan pelajar, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah kita pada minggu depan dalam video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.